Tidak pernah kami melupakan kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengampuni semua kesalahan kami, yang menyembuhkan segala penyakit kami, menebus kami dari lubang kubur, memahkotai kami dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu, memuaskan segala hasrat kami dengan segala kebaikan, sehingga masa muda kami selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan di depan kami, menutup barisan di belakang kami, menundungi kami dengan kepak sayap-Mu, berperang buat kami, membawa kami masuk untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Sekalipun kami ada dalam titik kehidupan kami yang paling rendah, justru di sanalah kasih karunia-Mu semakin berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Nafasnya Allah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara, jiwa saya baik-baik saja. Saya mau saudara selalu mengerti bahwa hidup saudara, hidup saya sebagai orang percaya adalah hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tentunya percaya sesuatu yang benar. Ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya menderita. Bukan karena pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib belum selesai. No. Pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Dia sudah berkata, it is finished. Tetapi banyak orang Kristen yang hidupnya menderita karena mereka percaya sesuatu yang salah. Percaya sesuatu yang benar merupakan hal yang sangat penting dan sangat vital dalam kehidupan saudara, kehidupan saya sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan saudara, akan mempengaruhi kesehatan saudara, akan mempengaruhi jiwa saudara, bahkan mempengaruhi kehidupan saudara secara finansial. Amin. Alkitab mengatakan bahwa Injil, kabar baik, bukan berbicara tentang perbuatan yang benar. Saya tidak menentang perbuatan yang benar. Saya setuju. Amin. Saudara harus berbuat benar itu penting, berbuat benar itu harus. Tetapi saya mau saudara mengerti, perbuatan baik, perbuatan benar adalah buah dari hasil percaya sesuatu yang benar. Amin. Alkitab mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya ulangi, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini yang membuat Martin Luther melakukan reformasi. Kalau saudara tahu Martin Luther sebelumnya adalah seorang biarawan. Dia sengaja membuat hidupnya menjadi menderita. Kenapa? Karena Martin Luther percaya semakin hidupnya menderita, dia semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi satu hari Martin Luther dia membaca perjanjian baru dan ayat yang dibaca adalah orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup dari percaya. Tentunya percaya sesuatu yang benar. Amin. Untuk bisa masuk surga, saudara tidak perlu melakukan sesuatu apapun. Untuk bisa masuk surga, saudara tidak perlu mengorbankan apapun. Saudara cukup percaya dan menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Nama saudara, nama saya terdaftar di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau saudara perhatikan baik-baik, setiap kali saudara berbicara tentang kasih karunia Tuhan, maka akan
timbul pertentangan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di sana saudara menemukan Paulus berbicara tentang sesuatu yang ekstrim. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin bertambah banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Paulus tahu ketika Paulus berkata demikian, langsung timbul pertentangan. Orang akan berpikir kalau halnya demikian nanti orang akan berbuat dosa atau hidup semakin seenak-enaknya. Sesungguhnya tidaklah demikian maksudnya Paulus. Itu sebabnya di ayat berikutnya Paulus langsung counter. Jika halnya demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita semakin bertekun dalam dosa? Paulus berkata, sekali-kali tidak. Dengan kata lain, waktu Paulus berkata demikian, bukan maksudnya Paulus untuk memberi semangat kepada orang berbuat dosa supaya semakin banyak kasih karunia. Bukan itu maksudnya, ayo bikin dosa supaya kasih karunia semakin bertambah banyak. No, bukan itu maksudnya, itu bodoh. Paulus tidak pernah berkata demikian. Saya juga tidak pernah berkata demikian. Jadi bukan itu maksudnya Paulus. Sama seperti halnya, misalnya kalau ada tulang saudara yang patah. Apabila tulang yang patah sembuh dengan sempurna, maka tulang yang sembuh ini akan menjadi tulang yang lebih kuat daripada tulang sebelumnya. Kemudian saudara berpikir, oh kalau halnya demikian, ayo kita patahin tulang kita semua supaya kita bisa punya tulang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini bodoh. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau sampai ada tulang saudara yang patah, percayakan sama Tuhan, saudara akan memiliki tulang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi ada begitu banyak orang yang memutarbalikkan perkataan Paulus. Ada begitu banyak orang yang menyerang perkataan Paulus. Sesungguhnya bukan itu maksudnya Paulus. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, kebenaran tetap tinggal kebenaran. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Ada begitu banyak orang yang berkata sama saya, Pak, perhatikan generasi sekarang begitu mengerikan. Kalau kita perhatikan apa yang generasi sekarang lakukan, Pak, begitu mengerikan. Dulu Pak ya, zaman kita tidak ada internet. Tapi zaman sekarang ada internet, mereka bisa melihat yang macam-macam, mengerikan. Betul apa yang saudara katakan, generasi sekarang mengerikan. Tetapi tergantung apa yang saudara percaya. Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, saudara akan rest. Waktu saya melihat generasi ini, betul generasi ini mengerikan. Tapi karena saya percaya sesuatu yang benar, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Waktu saya melihat generasi ini, dan apa yang mereka lakukan, saya rest. Kenapa? Saudara boleh berkata, generasi ini mengerikan. Tapi saya percaya, sekalipun generasi ini semakin mengerikan, saya percaya, kasih karunia Tuhan semakin berlimpah buat mereka. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kebanyakan orang Kristen ketika mereka berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang salah, mereka masih terikat dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka menyesali, tidak pernah ada habisnya. Aduh Pak, seandainya saya waktu itu tidak salah jalan, seandainya saya tidak jatuh dalam dosa. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka, mereka menganggap ini semua hasil dari perbuatan buruk mereka di masa lalu. Ini yang terjadi sama kebanyakan orang Kristen. Beginilah caranya orang dunia, bahkan banyak orang Kristen memandang dosa. Saudara tahu bagaimana caranya Allah memandang dosa? Allah benci dengan dosa. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Tetapi saudara juga harus ingat, Allah adalah kasih. Apa artinya? Allah mengasihi orang berdosa. Kalau Allah membuang saudara ke neraka begitu saja, kalau Allah begitu saja membuang saudara ke neraka, di manakah kasih Allah? Tetapi kalau Allah membiarkan dosa saudara begitu saja, okelah cincailah. Di mana kekudusan Allah? Tetapi saudara bisa lihat di atas kayu salib, kekudusan Allah, kasih Allah dinyatakan. Bahkan dipuaskan di atas kayu salib. Kasih Allah, kekudusan Allah bertemu dan kedua-duanya dipuaskan. Allah memberikan anaknya.
Anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, anaknya tidak mengenal dosa, sedangkan saudara dan saya adalah orang berdosa. Pertanyaan saya, yang mana yang Allah tidak sayangkan? Allah tidak menyayangkan anaknya. Alkitab mengatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah menghukum anaknya bukan karena dosa yang anaknya perbuat. Bukan. Allah menghukum anaknya karena dosa yang anaknya tanggung. Allah menanggungkan semua dosamu di tubuh anaknya. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai kekudusan Allah dipuaskan. Allah tidak menghukum dosamu di tubuhmu. Kasih Allah dinyatakan. Beginilah caranya Allah memandang dosa. Allah adalah Allah yang kudus. Dia harus menghukum setiap dosamu karena dia mengasihimu. Dia tidak hukum dosamu di tubuhmu, tapi dia harus hukum dosamu. Itu sebabnya dia berikan tubuh pengganti. Dosamu ditanggungkan di tubuh pengganti, tubuh anaknya. Dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Kekudusannya dipuaskan dan kasihnya dinyatakan. Kenapa? Karena dosamu tidak dihukum di tubuhmu, tapi dosamu dihukum di tubuh yang lain. Amin. Di atas kayu salib anaknya berteriak, "It is finished." Darahnya tercurah. Waktu darahnya tercurah, semua pintu berkat terbuka. Dan tabir yang selama ini memisahkan saudara dan saya dengan Allah yang menjadi pemisah robek dari atas sampai ke bawah. Amin. Darah yang merobek tabir adalah darah yang sama yang menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Inilah yang Yesus lakukan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Ini dasar yang benar sehingga hari ini kasih karunia berlimpah-limpah datang dalam setiap kehidupan saudara, dalam setiap kehidupan saya. Ada seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Satu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa kata orang? Siapakah aku ini?" Murid-muridnya berkata, ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau Yeremia, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah salah seorang dari antara para nabi. Tetapi Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya, "Apa katamu?" Sekarang katamu, tadi kata orang, sekarang apa katamu? Siapakah aku ini? Kemudian murid Yesus yang bernama Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Yesus berkata kepada Petrus, "Diberkatilah engkau Simon Petrus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapamu di surga yang menyatakan itu kepadamu." Semalam sebelum Yesus diserahkan, Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya, "Malam hari ini kamu semua imanmu akan tergoncang." Lagi-lagi Petrus, murid Yesus yang bernama Petrus, dia berkata begini, "Sekalipun semuanya tergoncang, tapi aku sekali-kali tidak." Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, malam hari ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Sekali Petrus lagi-lagi dia bermegah, "Sekalipun aku harus mati, aku tidak pernah menyangkal engkau." Tetapi apa yang terjadi? Semalam sebelum Yesus diserahkan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sambil bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal orang ini. Kemudian ketika Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok, Yesus berpaling kepada Petrus. Mereka mata ketemu mata. Yesus memandang Petrus, Petrus hancur. Petrus berpikir ketika Yesus memandang Petrus, Yesus meremehkan Petrus. "Betul kan Petrus? Kamu menyangkal aku sudah bilang." No. Sesungguhnya waktu Yesus memandang Petrus ketika Petrus menyangkal Yesus, sesungguhnya yang Yesus mau katakan adalah, "Petrus, sekalipun kamu menyangkal aku tetap mengasihi kamu Petrus." Tetapi apa yang terjadi? Petrus hancur. Dia lari sambil menangis. Dan ada seorang murid lain yang bernama Yudas. Yudas dia menjual Yesus harga 30 uang perak. Apa yang terjadi? Semalam sebelum Yesus diserahkan, dia gantung diri. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Kalau saja Yudas menunggu
Menunggu apa? Menunggu Yesus tergantung di atas kayu salib. Saya percaya Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa semua orang, termasuk untuk dosanya Yudas. Dan saya berpikir bahwa dosanya Petrus dan dosanya Yudas adalah dosa yang setimpal. Dosa yang setimpal. Tapi bedanya adalah Petrus dia mau menunggu. Menunggu apa? Menunggu pengampunan dosa. Sedangkan Yudas, dia tidak mau menunggu. Nah, apa yang terjadi sama Petrus? Setelah hari Sabat, Alkitab mengatakan pada hari Minggu, pagi-pagi betul, Yesus bangkit dari kematian. Dan pagi-pagi betul, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, mereka pergi ke kubur Yesus dan mereka menemukan batu penutup kubur sudah terguling. Apa yang terjadi sama Petrus kemudian? Perhatikan baik-baik, Markus 16 ayat 5 sampai dengan 7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saya percaya apa yang dikatakan malaikat di sini merupakan perintah Tuhan. Tetapi pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dari sekian murid-muridnya Yesus, nama Petrus disebutkan secara khusus. Betul, ini satu kehormatan buat Petrus. Pertanyaan saya, siapa yang seharusnya mendapat malu? Petrus. Siapa yang seharusnya tidak bisa diampuni lagi? Petrus. Siapa yang seharusnya tidak bisa dipulihkan lagi? Petrus. Tetapi justru di sini Petrus mendapat kehormatan dari sekian murid-muridnya Yesus. Nama Petrus disebutkan secara khusus. Kenapa? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Alkitab kembali menceritakan seminggu kemudian Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya di pantai Genesaret. Semalam-malaman murid-muridnya menangkap ikan tapi tidak mendapat seekor pun. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Tidak ada. Kemudian Tuhan berkata, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan." Mereka melemparkan jalannya ke sebelah kanan. Dan mereka menangkap begitu banyak ikan, 153 ekor ikan. Sekalipun banyaknya ikan, tapi jalannya tidak koyak. Mereka menghela jala ke darat. Setelah mereka tiba di darat, mereka melihat ada api, ada arang. Kemudian Tuhan berkata, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap." Yesus bikin sarapan untuk murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kemudian Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan berkata 3 kali tentang hal ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara bisa melihat kembali, Simon, dia mendapatkan hak istimewa untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Mungkin banyak orang berkata, "Pak, Simon Petrus seharusnya orang yang tidak bisa dipercaya." Betul, Simon adalah orang yang tidak bisa dipercaya sesungguhnya. Tapi saudara bisa melihat justru Simon mendapat kehormatan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Kenapa? Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 41. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Apa judul perikop ini? Khotbah Petrus.
50 hari sesudah kebangkitan Yesus pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. Dan Alkitab mengatakan, saudara tahu apa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah? Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 orang. Wow, perhatikan baik-baik. Mulut yang sama, bukan mulut yang berbeda, mulut yang sama. Mulut yang pernah menyangkal Yesus sambil bersumpah dan mengutuk, tidak, aku tidak kenal orang ini. Mulut yang sama. Ketika mulut ini berkhotbah, 3.000 orang selamat. Kenapa? Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Alkitab menceritakan ada seorang raja yang bernama Daud. Daud dia berzina dengan seorang perempuan yang bernama Batsheba. Sampai-sampai Daud membunuh suaminya Batsheba. Tetapi apa yang terjadi? Daud berzina dengan Batsheba. Kemudian setelah suaminya mati, Daud memperistrikan Batsheba. Batsheba mengandung, tetapi Tuhan menulahi anaknya, kemudian anaknya mati. Apa yang terjadi? Daud menghibur Batsheba. Dan ini merupakan catatan kehidupan yang paling gelap dari seseorang yang Alkitab sebutkan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Daud menghibur Batsheba. Dia menghampiri Batsheba. Batsheba kembali hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Salomo. Dan Daud juga punya 20 orang anak laki-laki yang lain, 1 orang anak perempuan dari istri-istrinya yang lain. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, tidak ada satupun anak dari istri-istri yang lain yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Daud menjadi raja. Saudara tahu siapa yang dipilih Tuhan menggantikan Daud sebagai raja? Bahkan ketika dia menjadi raja, Alkitab menceritakan bangsa Israel ada pada zaman keemasannya. Siapakah? Salomo, anak yang berasal dari Batsheba, yang kepadanya Daud pernah berzina sampai membunuh suaminya. Why? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Paulus berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Bukan maksudnya Paulus, sekali lagi saya tekankan, bukan maksudnya Paulus memberi semangat kepada saudara, kepada saya untuk berbuat dosa supaya semakin banyak bertambah kasih karunia. Bukan itu maksudnya, ini bodoh. Bukan itu maksudnya Paulus. Paulus tidak pernah berkata demikian. Saya pun tidak pernah berkata demikian. Itu sebabnya di ayat berikutnya Paulus berkata, jika halnya demikian, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Jika halnya demikian, apakah kita boleh semakin bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah banyak? Sekali-kali tidak. Maksudnya Paulus adalah, kalau hari ini saudara mengalami kegagalan, kalau hari ini saudara pernah berbuat sesuatu yang salah, kalau hari ini saudara ada dalam kehidupanmu yang paling gelap, karena apa yang kamu lakukan, jangan sedih, jangan berkecil hati, ketahuilah Tuhan tetap mengasihimu, Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Justru di titik kehidupanmu yang paling lemah, yang paling rendah, saya mau kasih tahu sama saudara, di sana ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk menyelamatkan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Kenapa? Karena saudara harus percaya sesuatu yang benar. Kembali kepada salib Kristus. Perhatikan baik-baik. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dia menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya menggantikan posisimu. Anaknya dihukum bukan karena dosa yang anaknya perbuat. Alkitab mengatakan dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi kenapa Allah menghukum anaknya di atas kayu salib? Allah menghukum anaknya karena dosa yang anaknya tanggung. Kenapa? Karena dosamu harus dihukum. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dia harus menghukum setiap dosa. Tapi karena Dia mengasihimu, Dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu.
Amin. Itu sebabnya dia berikan tubuh pengganti anaknya. Dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Karena Allah harus menghukum dosamu. Tapi dia tidak hukum dosamu di tubuhmu. Dia hukum dosamu di tubuh anaknya. Kekudusannya dipuaskan. Dan kasihnya dinyatakan ketika dia hukum dosamu di tubuh anaknya. Dia tidak hukum dosamu di tubuhmu. Kasih Allah dinyatakan. Di atas kayu salib. Kekudusan Allah, kasih Allah bertemu dan keduanya dipuaskan. Sehingga hari ini Yesus memberikan dasar yang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Bukan maksudnya untuk membuat saudara hidup seenak-enaknya. Bukan untuk maksudnya membuat saudara semakin enak berbuat dosa supaya kasih karunia semakin bertambah banyak. No. Hari ini Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara, kebaikannya. Alkitab berkata, bukankah kebaikan Tuhan akan menuntun saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya? Amin. Itu sebabnya apapun keadaan saudara hari ini, apapun yang saudara alami hari ini, sekalipun saudara mengalami kegagalan, berbuat sesuatu yang salah, ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu, dalam kegelapan karena apa yang kamu lakukan, jangan kecil hati, ketahuilah Tuhan tetap mengasihimu, Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Di titik area hidupmu yang paling rendah, di sana ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tuhan baik. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia ini menggantikan posisi kami. Anak-Mu dihukum bukan karena dosa yang anak-Mu perbuat, tapi anak-Mu dihukum karena dosa yang anak-Mu tanggung. Engkau telah menanggungkan semua dosa kami di tubuh anak-Mu. Engkau menghukum semua dosa kami sampai kekudusan-Mu dipuaskan. Kasih-Mu dinyatakan karena Engkau tidak menghukum dosa kami di tubuh kami, tapi di tubuh anak-Mu. Sehingga hari ini apa yang Yesus lakukan telah memberikan dasar yang benar bagi kami. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Bukan maksudnya untuk membuat kami hidup semakin seenak-enaknya, tetapi maksud dari kebaikan Allah adalah untuk menuntun kami kepada pertobatan yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah, sekalipun mereka pernah berbuat sesuatu yang salah, sekalipun mereka mengalami kegagalan, kalau mereka merasa sekarang mereka ada dalam kehidupan yang paling gelap karena apa yang mereka lakukan, biarlah hari ini mereka mengetahui Engkau tetap mengasihi mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan biarlah hari ini mereka tahu dan tetap berharap kepadamu Tuhan. Di mana di titik kehidupan mereka yang paling rendah, maka kasih karunia-Mu tersedia buat mereka berlimpah-limpah untuk menyelamatkan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah, biarlah kebenaran ini memerdekakan mereka. Mereka tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka akan melihat kasih karunia demi kasih karunia yang berlimpah dalam seluruh area kehidupan mereka, terutama dalam titik kehidupan mereka yang paling lemah. Dan mereka akan dibebaskan, dikuatkan, dan mereka akan disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada elemen perjamuan kudus di rumah, saudara bisa ambil, ada roti, ada sirup anggur. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Janji firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam Tuhan Yesus, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan. Saudara yang ada minyak urapan di rumah, saudara boleh ambil minyak urapan saudara. Kita akan sama-sama mendoakan minyak ini menjadi minyak urapan. Kami memberkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, ayat 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan. Punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Betapa kami bersyukur Tuhan buat karya yang besar yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Di mana di atas kayu salib kami bisa melihat kekudusan-Mu dipuaskan, kasih-Mu dinyatakan. Karena kami percaya Tuhan atas apa yang sudah anak-Mu kerjakan di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini kami bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sekalipun di titik area kehidupan kami yang paling rendah, di area kehidupan kami yang paling lemah, justru di situ kami bisa melihat kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kami untuk menyelamatkan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada melangkah, mereka yang mendengar kebenaran ini Tuhan, mereka akan dikuatkan. Kalau mereka pernah mengalami kegagalan, kalau mereka pernah
ada dalam titik kehidupan yang paling rendah, dalam kegelapan karena apa yang mereka lakukan. Tetapi hari ini biarlah kebenaran ini memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tahu hari ini bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di titik area kehidupan mereka yang paling lemah, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah untuk menyelamatkan mereka. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya mereka tetap sehat, tetap kuat. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi kami di atas kayu salib, dihukum hancur-hancuran, menanggung setiap penyakit kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah menanggung semua penyakit kami, hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, hari ini mereka disembuhkan. Dan kami semua terima hidup yang sehat, terima tubuh yang kuat. Masa muda kami selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Anak-Mu juga sudah menggantikan posisi kami di atas kayu salib, menanggung semua yang jahat, kutuk, musuh, malapetaka, kehancuran. Supaya hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang jahat bisa datang kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan dari segala kutuk. Kami juga percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya Engkau senantiasa membawa kami, tidak pernah turun tapi terus naik, tidak pernah jadi ekor tapi jadi kepala. Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu datang ke dalam lumbung-lumbung anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Engkau memberkati anak-anak-Mu di saat ini berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Engkau miliki di surga. Sebagaimana Engkau memerintahkan bangsa Israel tinggal di Goshen, kami percaya Tuhan ketika mereka tinggal di Goshen, Engkau memberkati mereka Tuhan sehingga mereka tidak jatuh miskin. Engkau membuat mereka berbeda dengan orang-orang dunia. Demikianlah Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Keadaan ekonomi lagi sulit, sekalipun sulit Engkau tetap memberkati anak-anak-Mu berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga. Dan Kau membuat mereka berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka tetap sehat, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.